Bak lagu lama diputar kembali, wacana pengubahan sistem pilkada yang awalnya dipilih dan dicoblos langsung oleh masyarakat menjadi sistem tidak langsung alias dipilih oleh DPRD kembali muncul. Ya, emang ini bukan barang baru sih, karena tidak hanya muncul di eranya Pak Jokowi, tapi juga di presiden yang sebelumnya, yakni zamannya Pak SBY. Kita kilas balik sedikit. Pada 2004, DPR mengesahkan dua undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang pada intinya memberikan wewenang kepada DPRD untuk mengusulkan dan atau memberhentikan gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, rame deh tuh ya kontroversinya. Ya, tapi hal itu dibatalkan nih oleh Perpu nomor 1 tahun 2004 oleh Presiden SBY sehingga pilkada tak langsung alias dipilihin DPRD tidak jadi diberlakukan. Nah, di era Pak Jokowi muncul nih, selain kemarin pada tanggal 10 Oktober ketika ada pertemuan antara One Team Press dan juga pimpinan MPR, tetapi juga pada November 2019 lalu ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung. Tapi untungnya pada saat itu Pak Jokowi langsung bilang nih melalui juru bicaranya yang menyebutkan bahwa sistem pilkada tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Ini muncul lagi kemarin, kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat sebenarnya maunya nyoblos langsung atau dipilihin DPRD? Ya, karena jadi aspirasi kita nggak terpenuhi untuk memilih tokoh yang kita idolakan atau yang kita harapkan untuk memajukan daerah kita. Tidak setuju. Karena kalau jumlah kursi yang partai terbanyak di DPRD tersebut berarti kan tidak mengaspirasikan semua keinginan rakyat. Kalau saya sih nggak setuju ya Mbak. Karena kalau kayak gitu nanti ada kerjasama tersendiri kita juga nggak tahu dan tidak sesuai dengan maunya masyarakat seperti apa. Karena kan kalau pemilih itu kan harusnya dari rakyat untuk rakyat, kenapa harus dipilih sama DPRD? Salah satu orang yang hadir dalam pertemuan antara One Team Press dan juga pimpinan MPR pada 10 Oktober lalu adalah Wakil Ketua MPR fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri menyebut belum ada hal-hal lebih jauh soal wacana ini. Hanya diskusi, hanya evaluasi, dan hanya memetakan mana manfaat dan mana mudarat dari sistem pilkada langsung. Jadi menurutnya belum ada kata kembali, tetapi evaluasi. Yang bertahan di pemilu langsung tetap harus ada perbaikan begini misalkan. Kalau yang ada tidak setuju dengan pilkada langsung, apa solusinya? Jadi nggak apa-apa, ini sebagai diskusi saja. Tapi tahun 2024 kita pastikan tetap pemilu langsung. Nah, apakah periode yang berikutnya akan tetap berlangsung? Ya terserah pembuat undang-undang antara pemerintah dan presiden, antara pemerintah dan DPR, termasuk tentu pendapat masyarakat. Jadi ruang diskusi itu menurut saya tidak boleh tutup. Karena sudah hampir 20 tahun kan pilkada langsung ini tentu sudah banyak kita bisa lihat fakta yang sebenarnya yang terjadi antara mudarat dan manfaatnya. Nah dari situ bisa kita tarik diskusi yang sifatnya saling memberi solusi. Yang pihak yang tetap bertahan pilkada langsung, apa solusi untuk mengatasi banyak persoalan tadi. Nah, sikap seperti ini nih yang turut dikritisi oleh anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Titi menilai boleh-boleh aja sih ada diskusi, tapi yang namanya diskusi antar elit politik harus mencerminkan kepentingan masyarakat. Artinya membawa kemajuan untuk iklim demokrasi di Indonesia, bukan justru malah meminta untuk menoleh belakang, termasuk soal sistem pilkada tak langsung alias dipilihin DPRD. Kalau kita boleh sederhanakan, masalah di pilkada langsung itu selalu yang diklaimkan politik biaya tinggi. Lalu kedua, soal adanya praktik transaksional yang koruptif. Yang ketiga adalah konflik yang membawa ekses pada perpecahan di masyarakat. Sebenarnya tiga alasan itu adalah alasan yang juga digunakan saat kita mengesahkan undang-undang yang mengatur pilkada langsung pertama kali pada tahun 2004. Undang-Undang 32 2004 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Wacana pilkada tidak langsung ini kalau kita tidak segera luruskan ya dan koreksi, ini saya yakin pasti akan berujung pada berikutnya agenda Pilpres tidak langsung. Oke. Kayak kita harus ingetin lagi deh, elit politik kita, kenapa sih pentingnya pilkada langsung
untuk keberlangsungan iklim demokrasi di Indonesia. Ngutip dari artikel yang berjudul Dinamika Politik Pilkada Serentak yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2017, setidaknya ada 5 alasan penting kenapa pilkada langsung itu berdampak pada kedewasaan demokrasi dalam suatu negara, khususnya di Indonesia. Yang pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Yang kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi masyarakat. Secara langsung, rakyat dapat menentukan nih siapa pasangan calon yang dianggap terbaik memperjuangkan kepentingan mereka. Yang ketiga, pilkada langsung gimana pun mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom up dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang di-drop dari atas alias top to down. Yang keempat, pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional pas pemilihan dilakukan oleh DPRD. Dan yang terakhir, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah sehingga dapat mendorong stabilisasi politik. Ngutip lagi deh nih ya, pernyataan dari anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini yang menyebutkan kalau mencari solusi permasalahan sistem pilkada langsung adalah dengan menggantinya dengan sistem pilkada tak langsung alias dipilih DPRD, sama saja dengan mengganti masalah dengan masalah yang baru. Diana Valencia, Indra Setiawan Widodo, Jakarta.